Israel ya Pak yang menerima. Ya sama atuh WNI yang bekerja di Suriah menceritakan bahwa kondisi di sana sangat mengkhawatirkan. Peperangan yang terjadi mengakibatkan serangan bom di mana-mana, seperti yang diceritakan oleh Uis Suparman, WNI asal Cianjur. Ia mengungkapkan rasa senangnya bisa pulang ke tanah air. Pasalnya, ia sempat mengalami ketakutan karena ledakan bom terjadi hampir setiap saat. Bahkan, dekat dengan rumah majikannya tempat ia bekerja, dirinya mengungkapkan baru bekerja selama 6 bulan. Namun kondisi di sana cukup mencekam. Ia pun merasa beruntung bisa kembali ke Indonesia dan memutuskan tidak akan kembali lagi ke Suriah. Eis juga mengatakan bahwa selain dirinya kembali ke Indonesia, majikannya pun harus mengungsi. Bahkan tidak hanya WNI, WNA asal Uganda dan Afrika juga merasa ketakutan dengan kondisi di sana. Sudah melakukan koordinasi tentu dengan kementerian terkait, juga kementerian kami, Kementerian PPMI, dengan Kemlu dan perwakilan, dan kami juga sudah koordinasi dengan Satgas Jabar untuk sama-sama kita fasilitasi kepulangan PMI Suriah yang alhamdulillah sudah dilakukan gelombang pertama sebanyak 14 dan juga gelombang kedua sebanyak 14 juga sudah kami fasilitasi, dan gelombang pertama sudah difasilitasi kepulangannya dan dijemput oleh Kabkota, dan juga yang sekarang sudah ada di Dinsos Provinsi untuk di shelter, dan akhirnya nanti akan kami fasilitasi bersama-sama dengan Disnaker dan Dinsos Kabkota untuk dipulangkan sampai ke Dasar. Siap. Artinya ini udah kepulangan gelombang berapa Bu di Jawa Barat ini sendiri? Sudah gelombang kedua dan nanti akan ada gelombang ketiga, tetapi kami masih menunggu data dan informasi dari Kemlu dan perwakilan. Siap. Sejauh ini untuk gelombang pertama dan kedua totalnya udah berapa Bu? Saat ini sudah 28 yang sudah difasilitasi, semua asal Jawa Barat, ada dari Indramayu, Cirebon, Majalengka, Cianjur, Karawang, KBB, Kabupaten Bandung juga. Dan alhamdulillah kondisinya sehat karena kami juga sudah cek kesehatannya, bekerjasama dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat. Siap. Mereka kebanyakan bekerja di sana atau laki-laki atau perempuan kebanyakan Bu? Ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan, tapi ini juga ada yang kerja, ada juga yang memang mahasiswa. Berarti untuk gelombang 3 belum diketahui totalnya berapa Bu? Iya, masih menunggu datanya. Informasi ada 60 orang, tetapi kami masih harus memastikan dulu terkait data dan informasi gelombang ketiga nanti. Siap. Nah sejauh ini untuk tadi kan kondisinya sehat. Nah sejauh ini mereka dari tindakan dari B3MI sendiri seperti apa Bu? Ya, tindakan kami tetap menyampaikan bahwa tidak berangkat secara non prosedur. Kalau misalkan warga negara Jabar khususnya yang ingin berangkat ke luar negeri, berangkat harus sesuai dengan prosedur, syarat dan dokumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Tidak hanya Wis, WNI asal Karawang, Sari Novianti juga mengungkapkan hal yang serupa. Selama 6 bulan ia bekerja, baru 1 bulan upahnya dibayar. Apalagi dengan kondisi peperangan yang semakin memanas, ia mengaku sudah tidak memikirkan gaji. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah bisa kembali ke Indonesia dengan selamat dari kondisi peperangan di Suriah. Udah dipulang ke Indonesia dari Suriah? ya gembira sekali, perasaan gimana ya, udah dari ketakutan sekarang pulang ke Indonesia alhamdulillah sama teman-teman semua ya, alhamdulillah pulang dari Suriah itu. Di Suriah itu sangat ketakutan banget karena apa, bom itu dari depan rumah sampai berdatangan terus, sampai rumah aja bergetaran. Saya juga gimana gitu, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa tenang lah gitu. Bahkan saya memikirkan gimana ini hidup di Suriah gitu, bahkan memikirkan teman-teman juga yang lain pada ketakutan semua, bahkan ada yang nangis terus, bukan Indonesia doang, bahkan orang Afrika, orang Uganda juga pada ketakutan semua gitu.
Ibu sendiri di Suriah udah berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Nah sejauh ini kan udah pulang nih. Untuk rekan-rekan ibu yang dari Jawa Barat sendiri berapa Bu yang pulang? Kemarin dari Jawa Barat, saya nggak tahu ya, soalnya nggak memikirkan teman-teman. Ya alhamdulillah, mungkin 13 orang kemarin. Yang pertama 27 orang yang pertama. Gitu. Nah sejauh ini kan udah dipulangkan nih, saat ini ada di Dinsos. Nah nantinya akan dijemput atau seperti apa Bu? Akan dijemput sama saudara. Saudara. Siap. Ibu sendiri di sana akan pulang lagi atau kemana? Ke Enggak sana? lah, ngapain ke Suriah lagi? Udah di Indonesia aja, insya Allah mudah-mudahan lah di Indonesia, di negara kita sendiri. Nah sejauh ini untuk majikan ibu sendiri ikut diungsikan atau gimana Bu dari Dia Suriah? mengungsi ke Saudi katanya sih mau ke Saudi, tapi saya nggak tahu, nggak mau tahu masalah majikan. Yang penting kita aja sekarang pulang ke Indonesia, alhamdulillah. Nah sejauh ini kondisi di sana seperti apa Bu yang terakhir Ibu ketahui? Itu sedang memanas, bom berdatangan terus sama peluru itu. Bahkan lagi di kantor aja, di KBRI, lagi apapun, lagi diem, lagi tidur juga, kan gemetaran itu kantor. Bom. Sementara itu, BP3MI Jawa Barat menyampaikan bahwa pada gelombang kedua ini jumlah pekerja migran asal Jawa Barat yang sudah dipulangkan sebanyak 28 orang, termasuk diantaranya mahasiswa. Saya lolos ya pergi ke KBRI waktu majikan sendiri, karena majikan nggak ngizinin ya kalau kita nggak pergi sendiri. Itu jarang yang ngizinin, ada juga yang ngizinin kalau yang ngasih izin. Saya pergi sendiri dari majikan lagi tidur ke KBRI hari Rabu, hari Jumat evakuasi ke Libanon, dari Libanon terbang ke Indonesia. enggak ke Indonesia, ke ini dulu. Kemana? Ke Doha ya, ke Doha, terus lanjut ke Indonesia. Ibu sendiri berarti udah baru 6 bulan ya? Iya. 6 bulan. Untuk majikan ibu gimana kondisinya? Ya majikan kondisinya baik, cuman saya di situ gaji itu mau 5 bulan di situ ya, yang sebulan aja dibayar, yang 3 bulan lebihnya nggak dikasih. Nanti gitu. Oh gitu. Berarti emang kondisi sana kerja tidak enak ya? Nggak enak sama sekali. Nyesel atau gimana Bu? Ya nggak ada penyesalannya, semua udah ada garisnya ya, kehidupan orang itu. Tapi Jadi ya buat pelajaran aja ke depannya gitu. Semoga pemerintah nggak membatasi umur ya untuk pengen bekerja di Indonesia gitu, untuk rakyatnya gitu. Nggak membatasi dari segi umur, karena jadi TKW itu lebih berat ya ketimbang kerja di pabrik di Indonesia, menurut saya gitu sih. BP3MI Jawa Barat juga menyebutkan bahwa saat ini masih ada PNI asal Jawa Barat yang masih berada di Suriah. Pemulangan gelombang ketiga akan segera dilakukan, namun masih menunggu data dan jumlahnya dari Kemenlu dan perwakilan Kedubes di Suriah.